Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-111. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada cerita kali ini kita akan diperlihatkan para Z-Factor yang berkumpul untuk melihat fusion antara Goten dan juga Trunks. Setelah mereka semua berkumpul, Piccolo meminta kepada kedua bocil super kita untuk segera melakukan fusion. Tara, inilah sosok wujud dari fusion antara Goten dan juga Trunks. Loh, tapi kok hasilnya tidak begitu memuaskan dan sangat mengecewakan semua orang. Apakah ini yang akan bisa mengalahkan Majin Buu? Oh, ternyata ini adalah produk gagal, kata dari Piccolo. Ternyata Goten dan juga Trunks tadi salah untuk melakukan fusion karena salah satu di antara mereka telah mendahului pose yang seharusnya secara bersamaan. Nah, Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk segera kembali seperti semula, namun itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit agar mereka bisa terpisah kembali. Sambil menunggu mereka berdua kembali seperti normal, para Z-Factor bertanya apakah dia memiliki nama. Nah, fusion antara Goten dan juga Trunks ini disebutkan kalau dia bernama Gotenks. Nah, mereka semua pun akhirnya menunggu sampai 30 menit berlalu. Singkat cerita, 30 menit pun telah berlalu. Goten dan juga Trunks pun akhirnya bisa kembali seperti semula dan telah terpisah. Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk segera melakukan fusion lagi, namun dengan pose yang benar. Nah, inilah dia wujud dari fusion antara Goten dan juga Trunks pada percobaan kedua. Loh, tapi kok kelihatannya malah jadi kurus kering kayak gini? Ini benar nggak sih? Nah, ternyata kesalahan yang kedua ini dilakukan oleh mereka berdua, yaitu di saat mereka melakukan fusion, pencocokan jari mereka salah yang membuat mereka menjadi gagal lagi dan harus menunggu sampai waktu sekitar 30 menit lagi untuk mereka bisa berpisah seperti semula dan melakukan fusion untuk ketiga kalinya. Singkat cerita, 30 menit pun telah berlalu. Piccolo meminta kepada mereka berdua untuk segera melakukan fusion lagi, namun dengan yang benar. Nah, Goten dan juga Trunks pun segera melakukan percobaan ketiga untuk melakukan fusion, dan mereka pun melakukannya dengan usaha yang sangat keras dan mempelajari kesalahan-kesalahan pada percobaan yang tadi. Dan inilah dia hasil fusion antara Goten dan juga Trunks, yaitu Gotenks. Semua orang dibuat sangatlah kagum melihat perubahan yang sangatlah luar biasa ini, dan mungkin kekuatannya bisa untuk mengalahkan Majin Buu. Piccolo pun meminta kepada dua bocil super kita ini yang telah bersatu untuk segera mempelajari perubahan super saya. No, saya tidak perlu melakukan perubahan super saya, karena perubahan saya yang ini saja sudah cukup untuk mengalahkannya. Congak kali ini bocah kayak Pangeran Vegeta aja. Tidak perlu. Perubahan Super Saiyan itu tidak perlu bagiku, karena dengan ini saja saya sudah cukup untuk mengalahkan Majin Buu. Oke, saya pergi dulu ya untuk mengalahkan Majin Buu. Bye-bye semuanya. Wush. Bandel kali itu anak. Kalau kena macer Majin Buu baru tahu rasa dia. Udahlah, tunggu aja hasilnya nanti. Kita lihat aja apakah dia bawa belur sama Majin Buu atau dia akan menang. Scene berpindah ke alam Kaioshin. Kita akan diperlihatkan Goku yang sudah terbangun dari tidurnya. Oh Goku, kau telah terbangun ya. Gimana nih Kaioshin? Udah selesai belum power up-nya Gohan? Lihat aja tuh. Gila nih, dari tadi belum aja selesai power up-nya dia. Nah, ini aja baru 2 jam. Masih butuh waktu 5 jam lagi untuk selesai. Semangat ya Gohan. Aku pasti akan mendukungmu walaupun tidak bisa berbuat apa-apa. Yang benar saja ya, masa aku harus di sini berdiri terus selama 5 jam. Scene berpindah ke bumi. Kita akan diperlihatkan sebuah kota yang mengalami kehancuran yang sangat dahsyat akibat dihancurkan oleh Majin Buu. Wah, ternyata asik sekali ya menghancurkan kota.
Apa itu? Majin Buu melihat kalau ada dua buah kapal yang berniat untuk pergi dari kota itu agar bisa terbebas dari Majin Buu. Hehe, aku tak akan biarkan kalian pergi dengan sangat mudah. Majin Buu dengan sangat mudahnya dia menghancurkan dua kapal yang berniat melarikan diri dari tempat ini dengan kekuatannya yang sangat overpower. Salah satu penumpang kapal pun berhasil selamat akibat dia berpegangan pada Majin Buu dan dia tidak ikut tenggelam. Namun saat dia melihat wajah Majin Buu, dia pun menjadi sangat ketakutan dan berkata kalau dirinya sangat membenci Majin Buu. Apa kau bilang? Majin Buu pun segera melempar orang itu dan segera menembakkan sebuah energi laser ke arahnya. Hei, rasakan itu kalau kau berani toksik di depanku. Secara bersamaan tiba-tiba perut Majin Buu langsung berlubang dengan luka yang sangat besar seperti ada orang yang barusan menyerang. Namun itu bukanlah masalah bagi Majin Buu karena dia bisa menyembuhkan lukanya seperti semula. Dan ternyata yang telah melancarkan serangan tersebut adalah Gotenks yang telah sampai ke tempat itu. Tanpa basa-basi, Gotenks pun segera menghajar Majin Buu dengan serangan secara bertubi-tubi. Kiat, 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 duas. Majin Buu pun langsung terlempar setelah menerima serangan dari Gotenks. Nah, sekarang rasakan tembakan energi laser dariku ya. Duar. Tanpa basa-basi lagi, Gotenks segera menarik keluar Majin Buu dari dalam bola energi dan segera melemparkannya ke dalam air lautan. Iya, bius. Hei gendut, segitu sajakah kekuatanmu? Gue kira lo overpower, ternyata lemah banget nih. Sampai sini aja kah kekuatanmu? Atau aku balik aja karena kekuatanmu sudah kalah? Nah, tiba-tiba Majin Buu yang sudah tinggal separuh saja tubuhnya, dia kembali yang membuat Gotenks menjadi sangatlah terkejut. Tiba-tiba Majin Buu segera beregenerasi lagi dan menumbuhkan tubuhnya yang telah terpotong sebelumnya. Majin Buu terlihat sangat marah akibat sebelumnya telah diejek oleh Gotenks dengan kata-kata gendut dan kata-kata hinaan lainnya. Sekarang aku sangat marah kepadamu, Gotenks. Sekarang rasakan semua seranganku yang sangat bertubi-tubi ini. Ya. Terlihat kalau Gotenks sekarang sudah babak belur akibat dihajar oleh Majin Buu secara brutal tadi. Kemungkinan sekarang Gotenks pun sudah sangat menyesal karena tidak menuruti perkataan Piccolo sebelumnya. Gotenks pun kali ini pasrah akan apa yang akan dilakukan oleh Majin Buu selanjutnya. Di saat Majin Buu akan segera menghabisi Gotenks, tiba-tiba para pasukan militer dunia datang ke tempat itu untuk menghajar Majin Buu dengan menggunakan alutsista militer mereka. Namun serangan itu kemungkinan besar akan sia-sia saja karena Majin Buu ini kebal akan serangan seperti itu. Akhirnya Majin Buu pun segera meledakkan kota itu dengan menggunakan kekuatannya yang sangatlah overpower. Walaupun kota telah rata dengan tanah, Gotenks pun berhasil kembali ke Istana Langit dalam keadaan yang sudah babak belur. Nah, kan udah gue bilangin seharusnya tadi lo nggak bandel. Nah kan sekarang kena batunya. Seharusnya tadi kau pelajari dulu perubahan Super Saiyan baru menghadapi Majin Buu. Kekuatan Majin Buu ini tidak bisa diremehkan, tahu nggak? Ya maaf, gue kira tadi mode basic saja sudah bisa kalahin Majin Buu.
Semenjak kekalahan dari Gotenks yang tidak bisa mengalahkan Majin Buu dan juga para militer yang telah dihabisi olehnya, maka sekarang dunia pun sudah tidak ada lagi yang bisa melindungi. Dan semua orang pun sekarang tinggal sedikit karena sudah banyak yang dihabisi oleh Majin Buu. Dan sekarang hanya satu orang saja yang diharapkan oleh seluruh umat manusia untuk mengalahkan Majin Buu, yaitu dia adalah Mister Satan. Semua orang pun berkumpul di tempat Mister Satan dan akan segera mengucapkan perpisahan kepadanya karena dia akan segera menghadapi Majin Buu dan menuju ke tempat tinggalnya. Singkat cerita, Mister Satan pun telah sampai ke rumah dari Majin Buu dan dia bersiap untuk segera pergi ke sana. Syuh, kalian pergi dulu, saya akan menghadapi Majin Buu. Oke, siap Mister Satan. Kedua anak buah dari Mister Satan pun segera meninggalkan Mister Satan di tempat itu untuk menghadapi Majin Buu sendirian. Pada akhirnya Mister Satan pun berhasil bertemu dengan Majin Buu. Walaupun dia sangatlah ketakutan, Mister Satan pun mencoba untuk bersikap baik di hadapan Majin Buu dan segera memberikan Majin Buu sekotak coklat premium. Ternyata Mister Satan telah membuat sebuah rencana, yaitu dia telah memberikan coklat itu sebuah racun agar Majin Buu mati setelah memakan coklat tersebut. Namun ya seperti biasa, Majin Buu ini punya fisik yang sangatlah kuat, jadi hanya makanan dikasih racun biasa tidak akan membuat Majin Buu mati, dan dia sangat menikmati coklat yang diberikan oleh Mister Satan. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat kalau Majin Buu cukup menyukai Mister Satan dan dia berniat untuk berteman dengan Mister Satan. Sebagai tanda pertemanannya, Majin Buu segera memberikan Mister Satan sebuah permen yang terbuat dari manusia. Mister Satan pun cukup terkejut, namun mau tidak mau daripada dibunuh Majin Buu, dia pun memakan permen itu. Setelah memakan permen yang diberikan oleh Majin Buu, Mister Satan mengajak Majin Buu untuk berfoto. Nah, Majin Buu pun diminta oleh Mister Satan untuk tiduran dan sementara Mister Satan akan berdiri di belakang Majin Buu. Seolah-olah pose ini menunjukkan kalau Mister Satan berhasil mengalahkan Majin Buu, walaupun itu pura-pura saja dan sebuah kebohongan yang sangat nyata. Namun kemungkinan untuk semua orang yang melihat foto ini akan percaya kalau Mister Satan telah mengalahkan Majin Buu. Scene berpindah ke alam Kaioshin. Terlihat kalau upacara pembangkitan energi spiritual milik Gohan telah selesai dan Kaioshin meminta kepada Goku untuk segera bangun dari tidurnya dan menyaksikan pembangkitan kekuatan spiritual milik Goku. Sekarang si Kaioshin tua pun meminta kepada Gohan untuk segera duduk bersila dan mereka akan segera membangkitkan kekuatan tersembunyi milik Gohan. Sesampainya di tempat Gohan, Goku bertanya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan sampai Gohan bisa membangkitkan kekuatan spiritualnya. Old Guy pun mengatakan kalau membutuhkan waktu sekitar 20 jam sampai Gohan bisa membangkitkan kekuatan spiritualnya. Sekarang Old Timer meminta kepada Gohan untuk segera memusatkan pikiran Gohan agar Gohan bisa segera untuk membangkitkan kekuatan spiritualnya tersebut yang masih tersembunyi di dalam dirinya. Apakah Gohan akan mampu membangkitkan kekuatan spiritualnya yang masih tersimpan di dalam dirinya? Dan apakah kekuatan spiritual itu sangatlah luar biasa dan mampu untuk mengalahkan Majin Buu? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017. Dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye-bye.